Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan bersama. Mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi Hosea 6 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Mengenal Tuhan. Mari kita akan terima pesan dan berkat-berkat Tuhan dari renungan 79 kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan observasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu, isi dari perikop ya pembahasan kita yaitu di ayat 1 sampai ayatnya ke-6 dari Hosea pasal 6 ini merupakan firman dari Allah yang disampaikan melalui perantaraan Hosea bagi kaum Israel. Nah, apa saja yang difirmankan Allah melalui Hosea yang tercatat di perikop ini? Ya, ada 4 hal. Yang pertama, seruan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kemudian juga ada janji pemulihan atau kehidupan kembali setelah masa penderitaan yang akan mereka alami. Kemudian juga ada perintah untuk mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan juga ada teguran dari Allah terhadap tindakan keagamaan bangsa Israel yang kosong atau pura-pura. Nah itu beberapa hal yang tercatat di dalam perikop ini. Dan mengapa Allah harus menyampaikan hal-hal ini kepada kaum Israel ya pada saat itu? Ada 2 alasan, yaitu pertama karena Allah ingin memanggil umat Israel ini yang sebelumnya telah berdosa supaya mereka kembali kepada Allah dan mereka akan diselamatkan dari hukuman. Kemudian alasan yang kedua karena Allah menghendaki kaum Israel untuk mengasihi dan setia mengiring Dia. Ya, bukan karena Allah gila hormat, bukan Bapak Ibu ya. Tetapi karena hanya melalui Allah lah kaum Israel ini dapat hidup. Hanya melalui Allah lah bangsa Israel, kaum Israel ini dapat kemudian menikmati hal-hal baik dalam kehidupan mereka. Penyertaan, pertolongan dan sebagainya. Dan Allah pun sangat mengasihi bangsa Israel sehingga Allah menghendaki kaum Israel juga untuk setia dekat kepada Dia. Supaya Allah pun juga bisa dekat dengan bangsa Israel ini. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dalam pembacaan kita. Kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu? Apa yang dapat kita pelajari dari hal ini, dari perikop ini? Ada satu bagian ayat dari perikop ini yang dapat menjadi pelajaran bagi kita, yaitu di ayat 3 ya, Hosea 6 ayat 3 yang tadi kita sudah baca. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya Bapak Ibu, ini adalah satu ayat yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, atau ada yang menjadikan ayat ini sebagai ayat emas karena ayatnya sangat luar biasa ya. Ketika kita mengenal dan bahkan dikatakan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan ya, dikatakan ia akan datang ya dan kemudian hadir dalam kehidupan umatnya. Nah inilah yang kemudian jadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan ya, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan apa ya, yaitu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya Bapak Ibu mungkin sudah sangat paham ya, tahu dengan pepatah ini, tak kenal maka tak sayang. Ya, ini berarti orang yang mengenal seseorang itu dengan baik, dia pasti juga akan mengasihi orang tersebut lebih dahulu. Ya, karena dia sudah mengasihi orang ini, dia sayang dengan orang ini, pasti dia akan kemudian sangat kenal dengan orang itu ya, akan paham kehidupannya, paham ceritanya, latar belakang dan sebagainya. Jadi benar adanya Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka itulah yang akan membuat kita juga mengenal
pribadi Allah lebih dalam lagi. Karena kalau orang itu mengasihi, ya kalau kita mengasihi Tuhan, pasti akan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan disitulah kemudian kita jadi banyak mengerti tentang Tuhan. Dan Tuhan pun juga mau membuka dirinya untuk dekat dengan kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan ya, Tuhan pun juga mau bergaul karib dengan kita. Ya bahkan Dia memberitahukan perjanjiannya, firman-firmannya bagi kita. Sehingga dari situlah kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, dan Bapak Ibu, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan ya, kalau kita ini benar-benar mengasihi Tuhan, apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, bentuk kasih kepada Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita pun juga dapat mengenal Allah lebih dalam lagi, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan ya, tandanya kita itu pribadi yang mau menuruti perintah Tuhan selalu. Dan kalau kita menuruti perintah Tuhan selalu, disitulah kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Saat kita menuruti, saat kita menaati, mengikuti perintah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, nah itulah bukti tanda kita itu mengasihi Tuhan. Dan kalau kita melalui firman Tuhan ya, kita melakukannya, kita memahaminya, merenungkannya, kita juga akan lebih mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita bisa mengerti apa maunya Tuhan, dan itu yang akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Kita paham dengan apa yang Tuhan inginkan dan itu yang kita lakukan. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan mengenal Tuhan, yaitu dari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yaitu buktinya dengan kita melakukan segala perintah-perintahnya. Dan apa yang kemudian akan dialami oleh seseorang saat dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita melihat kembali dalam ayat pokok kita, di sana dikatakan Tuhan akan mendatangi orang tersebut tepat pada waktunya. Ayat tadi berkata, Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, kalau kita melihat seperti fajar dan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi, jadi itu kita bisa simpulkan begini Bapak Ibu. Waktunya itu pasti pas ya, tepat pada waktunya. Fajar itu akan muncul, matahari itu akan terbit pas pada waktunya, yaitu pada waktu pagi. Kalau hujan akhir musim juga sama, dia akan tercurah di saatnya, di waktunya, yaitu di akhir musim itu. Makanya disebut hujan pada akhir musim. Nah, jadi Bapak Ibu kita melihat bagaimana Allah itu seperti fajar dan hujan yang akan datang. Ya, jadi tepat pada waktunya. Saat kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengasihi Dia, kita melakukan perintahnya, maka Allah pun akan datang kepada kita, mendekat kepada kita, hadir dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Dan jika Tuhan mendatangi kehidupan kita, sudah pasti kehidupan kita akan mengalami segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Contohnya di dalam Mazmur 62 ayat 2-3 di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika Allah mendatangi kita, ketika Allah dekat dengan kita, maka yang akan kita rasakan itu adalah ketenangan Bapak Ibu, adalah keselamatan. Dan masih banyak hal baik lainnya yang akan kita nikmati ketika kita berada dekat Tuhan, saat Tuhan mendatangi kita. Jadi kalau kita mau didatangi Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ya kita harus menjadi pribadi yang mengenal Tuhan terlebih dahulu. Mengenal Tuhan yaitu dengan kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan kita kemudian melakukan perintah-perintahnya. Nah, itulah yang akan kemudian membuat Tuhan tergerak untuk menghampiri kehidupan kita, bahkan memberikan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan di sini pun kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya, sesuai dengan tema kita bulan ini yaitu pedang roh, firman Tuhan ya. Ketika kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, ya kita mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, itu yang akan menjadi satu berkat bagi kita. Firman itu yang memberikan kemenangan bagi kita. Seperti
seperti pedang ya. Kalau dia dipakai berperang kemudian bisa mengalahkan musuh, akan menghasilkan kemenangan. Sama juga dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Pedang roh yang adalah firman Tuhan saat kita gunakan, saat kita kenali, saat kita dalami dalam kehidupan kita, itu akan membawa kita kepada kemenangan, dan kemenangan itu akan memberikan kepada kita hadiah yang luar biasa Bapak Ibu. Yaitu tadi ya, dekat Tuhan kita bisa merasa tenang ya, kita bisa mengenal pribadi Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan. Yaitu adalah hadiahnya dari kemenangan yang kita dapatkan saat kita menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita mau mengenal Tuhan, berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, kita percaya dengan kita mengenal Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, bahkan bisa jadi serupa dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mengenal Tuhan lebih lagi, bahkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Engkau, supaya hidup kami dekat dengan Engkau dan Engkau pun hadir dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Perlihatkanlah kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Kami hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah kami mengerti, maka kami akan memegang Taurat-Mu. Kami hendak memeliharanya dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.